Ya, salam pengangguran, kawan-kawan semua. Kali ini saya mau berbagi informasi tentang metode sumbu kompor ya untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada tanaman anggur kita. Jadi kawan-kawan yang sudah hobi anggur ya, terlanjur kena virus anggur, kemudian terpaksa harus menanam pohon anggur di pekarangan menggunakan pot seperti ini. Tentu pernah merasakan ya, dimana saat siang hari tanaman anggur kita itu memiliki daun yang layu gitu ya. Jadi daunnya itu cenderung layu, lunglai, dan lemas gitu ya. Ini terjadi karena kita punya pot yang tidak terlalu besar, kemudian tanaman anggur kita yang subur sehingga banyak daun yang mengalami penguapan air. Kemudian efeknya adalah tanaman anggur kita kekurangan air atau dehidrasi, sehingga daun-daunnya itu lunglai, lemas karena kekurangan air. Maka dari itu kita harus cari cara agar tanaman anggur kita ini tetap tercukupi kebutuhan airnya. Yang jadi masalah adalah kita tidak mungkin sepanjang waktu memperhatikan tanaman anggur kita. Di saat kita harus bekerja gitu ya, di luar hari libur kan. Kemudian kita mungkin ada yang harus tugas luar kota atau mungkin pulang mudik dan lainnya. Kita harus memastikan tanaman anggur kita itu tercukupi kebutuhan airnya. Maka inilah metode yang paling sederhana, yang sangat mudah ditiru, mudah diterapkan, yaitu menggunakan sumbu kompor. Kita gunakan sumbu kompor sebagai media untuk mentransfer air ya dari ember menuju pot tanaman kita gitu ya. Sehingga dengan metode ini maka bisa dijamin gitu ya bahwa media tanam pada pot kita ini akan selalu tercukupi asupan airnya, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi ketika di siang hari tanaman anggur kita itu kekurangan asupan air gitu ya. Dengan metode ini saya sudah buktikan ya, kemarin saya ini tanaman anggur saya yang baru 5 bulan usianya sejak tanam ya. Waktu tanam itu baru mungkin 6 daun. Kemarin sebelum metode ini digunakan, kalau siang hari seperti ini saya sudah khawatir ya, sudah khawatir sekali karena semua daunnya itu lemas gitu ya. Semua daunnya lemas, bahkan semua tunas-tunasnya ini itu semua lunglai ke bawah gitu ya. Jadi saya khawatir, wah kalau setiap hari begini akan repot, masa setiap siang kita harus siram gitu ya. Sehingga saya coba terapkan metode ini. Metode ini sebenarnya sudah ada juga ya dibagikan di grup-grup para penghobi anggur gitu ya. Saya hanya mereview ulang, membagikan ulang agar semakin banyak orang yang tahu. Ternyata dengan metode seperti ini sangat efektif. Tanaman anggur saya ini tidak lagi mengalami daun yang lunglai ya. Jadi walau siang hari panas terik, ini kita di Ambon, ini dia tetap tegak bagus, dan pertumbuhannya semakin bagus ya. Saya lihat pertumbuhan tunas air itu semakin semakin merajalela gitu ya dengan adanya asupan seperti ini. Kemudian untuk mendorong pertumbuhannya, selain saya gunakan pupuk NPK, ini seminggu saya kasih 2 kali. Setiap pemberian itu 1 sendok makan. Saya juga berikan asupan nutrisi tambahan. Ini AB Mix ya, biasa digunakan untuk pupuk hidroponik. Kita gunakan AB Mix. Nah, jadi saya belum tahu takaran pastinya, sehingga setiap kali penggunaan saya hanya menggunakan 1 tutup botol ya tiap-tiap ini untuk media airnya. Itu pun saya baru mau coba ya seminggu 2 kali lah saya berikan. Oke, sementara itu review saya hari ini, semoga bermanfaat. Kita jaga agar tanaman yang kita pelihara bisa tetap tumbuh dengan baik. Ya, salam pengangguran, semoga semua sukses membuahkan anggurnya. Ini saya juga sudah mulai ada yang berbuah, tapi ini masih jenis bela ya. Nantilah kita tunggu kalau sudah manis buahnya. Ini hasil sabungannya, baru kita review lagi untuk buahnya. Terima kasih, salam semuanya, semoga sukses. Lanjutkan hobi Anda.